Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Diana Tulkusmia dengan NIM 156. Dengan saya Fitri Novitasari dengan NIM 201. Saya Hasila Diva Oktaviani dengan NIM 152. Saya Nadila Silna Putri dengan NIM 121. Terkait analisis regresi ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Nah, di sini kita tahu untuk sampelnya atau N itu ada 22, kemudian Y ini sebagai kebijakan hutang, kemudian untuk X1 itu sebagai pertumbuhan perusahaan dan X2-nya itu sebagai profitabilitas. Nah, untuk kita mau menyusun daripada persamaan regresi, kita butuh adanya X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 dikali X2. Nah, jika nantinya sudah diperoleh total dari perhitungan tadi, nanti kita masuk ke persamaan regresi. Nah, persamaan regresi sendiri untuk rumusnya itu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Nah, untuk nilai A, B1, B2 dapat dicari di mana? Kita bisa mencari melalui rumus sebagai berikut. Di sini A sama dengan sigma Y min B1 sigma X1 min B2 sigma X2 per N. Kemudian B1-nya ada AB min CD per F, dan B2-nya sama dengan DE min AC per F. Nah, untuk variabel dari A sampai F itu, nilainya dapat dicari di mana? Kita bisa mencari melalui rumus sebagai berikut. Nah, kita bisa memasukkan dari tabel yang telah kita hitung tadi ke dalam rumus ini. Kita bisa menghitungnya, kemudian nantinya jika sudah diperoleh hasil, bisa dimasukkan ke dalam rumus A, B1, B2. Di sini kita mendapatkan hasil untuk persamaan regresinya Y sama dengan 6,94 min 332,223 X1 min 5,0674 X2. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dari persamaan regresi tersebut menunjukkan ketika nilai variabel X1 dan X2 itu adalah 0, maka nilai Y itu berkisar 6,94. Dan apabila untuk nilai dari X1 itu mengalami kenaikan satu satuan, maka akan terjadi penurunan kebijakan hutang sebesar 332,223. Dan apabila nilai X2 itu juga mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengalami penurunan sebesar 5,0674 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Cara untuk tutorial dalam regresi data, yaitu dengan cara yang pertama di pilihan ribbon ini kita pilih bagian data. Selanjutnya kita pilih bagian data analisis di paling pojok kanan. Selanjutnya kita di pilihan analisis tools kita pilih regression. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita input data Y, yaitu dengan cara kita masukkan seluruh data Y ke dalam input Y range tadi. Nah, untuk data X juga sama, kita masukkan X1 dan X2-nya ke input X range. Yaitu kita langsung klik bareng-bareng aja ini, langsung masukin dua-duanya aja dari X1 dan X2. Nanti bakal langsung ke input sendiri. Selanjutnya langsung kita klik OK aja. Nah, nanti summary outputnya bakal langsung jadi di sheet 2. Jadi dari hasil regresi tadi dapat disimpulkan Y sama dengan 6,944 dikurangi 32,223 X1 dikurangi 5,0674 X2 menunjukkan bahwa saat X1 dan X2 bernilai 0, maka Y kebijakan hutang sebesar 2,4414. Nah, setiap kenaikan X1 atau pertumbuhan perusahaan, satu satuan akan menurunkan kebijakan hutang sebesar 0,06444, sedangkan X2 yaitu 8,638021. Nah, dari uji T, X1 yaitu punya P-value 0,2258 yang berarti itu adalah lebih dari 0,05, sedangkan X2 0,02442 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya X1 tidak signifikan terhadap Y, sedangkan X2 itu signifikan terhadap Y. Nah, untuk uji F, menunjukkan F hitung itu 3,73727 lebih dari F tabel yaitu 0,04278 yang artinya model regresi ini signifikan. Jadi kesimpulannya X1 tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan X2 itu berpengaruh terhadap Y.
Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang UJF. UJF dalam analisis regresi berguna untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah pertama ialah penyusunan hipotesis. H0 sama dengan koefisien regresi B1 sama dengan koefisien regresi B2 sama dengan 0. H1 sama dengan koefisien regresi B1 tidak sama dengan koefisien regresi B2 tidak sama dengan 0. Variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0, koefisien regresi tidak sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Alfanya diketahui 0,05. Kita masukkan ke rumus, DF sama dengan pembilang dibagi penyebut sama dengan K-1 per N-K. K-nya diperoleh 3, N-nya diperoleh 22. K-1 3 dikurang 3 diperoleh 2, N-K 22 min 3 diperoleh 19. 2 dibagi 19 sama dengan 0,105263. Angka ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Rumusnya sebagai berikut. R2 per K-1 dibagi 1 min R2, 1 min R kuadrat per N-K. R sendiri itu koefisien determinasi. R kuadratnya diperoleh 0,28, K-nya K-1 diperoleh 2, 1 min R kuadrat diperoleh 0,72, N-3 diperoleh 19, 0,28 dibagi 2 diperoleh 0,14, 0,72 dibagi 19 diperoleh 0,037895. Terus ini dibagi dapat hasil 3,694444. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Terus ini sudah dapat F tabelnya 0,105263, F hitungnya 3,694444. Terus diperoleh kurva segini, kayak gini. Terus langkah kelimanya merumuskan hipotesis. Terus hasil keputusannya yaitu menerima H1, menolak H0. Variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Terima kasih. Selanjutnya yaitu uji signifikan parsial atau individual atau nama lainnya itu uji T. Digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 sama dengan koefisien regresi B1 sama dengan 0, H1 sama dengan koefisien regresi B2 tidak sama dengan 0. Hal ini menyatakan bahwa ini adalah uji dua arah. Langkah kedua yaitu menentukan daerah kritis. Diketahui alfanya yaitu 0,05, df atau derajat kebebasan sama dengan N min K. N itu sampel 22 dan K-nya itu terdiri dari Y, X1 dan X2. Jadi K-nya itu 3. Jadi 22 min 3 sama dengan 19. Untuk mencari T tabel sendiri yaitu menggunakan langkah seperti berikut. Sama dengan TINV kal titik 2T dalam kurung C13, G13. C13 diperoleh dari ini alfanya, terus G13 diperoleh dari DF atau derajat kebebasan. Lalu kita enter. Muncullah hasilnya T tabel plus minus 2,093024. Langkah ketiga yaitu menentukan T hitung. T hitung B1 sama dengan 0,0644 per 0,051479. Hasilnya seperti berikut. Terus T hitung B2 sama dengan min 8,63802 per 3,5333459. Hasilnya seperti berikut. Untuk mencari B1 ini berasal dari ini. Min 0,64 dari atas, terus 0,05115 itu dari bawahnya. Terus untuk mencari tabel Lines, caranya seperti berikut. Lines sama dengan sheet 1 ini loh. Now YS itu berasal dari tabel Y, terus now XS itu berasal dari tabel X1 dan X2 yang kita peroleh pada analisis regresi yang pertama. Terus kita ketik true, terus tutup kurung, terus enter. Jadi hasilnya seperti berikut. Lalu langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Dari tabelnya plus minus 2,093024, hitung X1 min 1,2518 dan X2 min 2,4464. Kita memperoleh tabel seperti berikut. Lalu langkah kelima menentukan daerah keputusan. X1 sama dengan H0 diterima karena X1-nya berada di sini. Min 1,2518. Terus koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y.
Terus X2-nya H1 diterima, koefisien regresi berbeda dengan 0 atau variabel X pengaruh nyata terhadap Y.